Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang ya tentunya para pendengar RRI dimanapun kamu berada. Masih bersama RRI Makassar, RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan seperti biasanya pukul 11 hingga pukul 12 nanti kita bersama di Belajar di Pro 2 RRI. Dan saat ini untuk kesempatan hari ini kita akan bersama dengan Pak Rahmat Wijaya SPD MPD, guru SMK Negeri 4 dengan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10. Dan kita akan mengangkat topik descriptive text. Dan yang seru lagi ya, karena hari ini juga seperti kemarin kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga akan ada hadiah kuis untuk kamu. Nah, kuisnya atau soalnya nanti, caranya kamu harus mendownload lewat App Store Quizzes, aplikasi Quizzes. Sekali lagi aplikasi Quizzes. Nah, nanti setelah pemaparan dari Pak Rahmat Wijaya, saya akan kasih lagi kode untuk kamu ikut dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadirkan dalam kuis tersebut. Baik, saya pengen menyapa Pak Rahmat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Iya. Gimana kabarnya ini Pak Rahmat? Covid baik ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Insyaallah di tengah-tengah kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus tetap sehat walafiat, insyaallah. Iya. Oke, ini jadi feedback. Mungkin audionya ya. Oke, ini saya panggil Kak Rahmat ya, supaya lebih akrab. Kita akan belajar bahasa Inggris hari ini, tentunya untuk semua kelas 10 SMK ya. Benar ya? Iya. Iya, jadi guru SMK Negeri 4 kali ini dengan descriptive text. Baik, untuk pendengar, kamu nanti bisa bergabung dengan kita lewat WhatsApp di 0811 410 968. Sekali lagi di 0811 410 968. Baik, silakan Kak Rahmat pemaparan materinya untuk kesempatan kita di hari ini. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada pada program ini. I'm very happy to be here. Karena diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah, sebelum kita membahas materi yang kita bahas hari ini, yaitu descriptive text, izinkan saya pada momen kesempatan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan sedikit hal berkaitan dengan SMK. Kalau kemarin Pak Kasman sudah membawakan materi dari SMA, kali ini dari SMK. Ada mungkin yang perlu saya ingin sampaikan pada kesempatan ini sebagai momentum. Ada sedikit perbedaan antara SMA dan SMK. Pada dasarnya, hal-hal yang paling mendasar perbedaan kedua institusi ini adalah SMA berorientasi pada bagaimana supaya siswa itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan SMK itu diharapkan bisa bisa bekerja atau minimal menciptakan lapangan kerja. Jadi sejak tahun 1997 itu melalui putusan Mendikbud 34, 35 dan 36 itu sudah berubah nama dari dulunya SMU menjadi SMA, SMK yang berbagai macam jurusan, ada teknik itu berubah menjadi SMK. Ini informasi aja supaya anak-anakku sekalian terutama yang ada di SMK itu mengerti orientasi akhirnya seperti apa. Bisa tahu orientasinya bahwa ternyata memang saya di SMK itu orientasi saya untuk kerja atau menciptakan lapangan kerja. Baik, materi kita hari ini adalah materi tentang descriptive text. Dalam bahasa Inggris begitu banyak teks yang kita harus pahami. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Materi ini berada di semester 2 di kelas 10.
Jadi sudah pas dengan kondisi sekarang ini. Materi ini kita lanjutkan sebagai materi memang yang berlangsung pada semester ini. Sebenarnya materi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya yang dibahas melalui Webex dinasihkan beberapa waktu yang lalu melalui Webex, sehingga kali ini kita lanjutkan dan kita akan sempurnakan materi tersebut. Jadi kompetensi dasar kita adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait tempat, orang, dan benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat, orang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. Sehingga pada pembelajaran ini, anak-anakku sekalian, kalian itu diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial atau social function yang terdapat dalam teks deskriptif. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks atau generic structure yang terdapat dalam teks deskriptif dengan tepat. Dan yang ketiga adalah diharapkan mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan atau language feature yang terdapat dalam teks deskriptif. Nah ini sekalian. Sehingga kita berharap target-target ini bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan pada kesempatan waktu yang sangat singkat ini. Sekarang kita melihat sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks deskriptif itu? What is descriptive text actually? Dalam bahasa Inggris, in English there are many kind of text. Ada banyak macam teks. Yang pertama adalah yang bisa kita kenal dengan deskriptif yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang kedua ada recount, ada procedure, ada naratif, ada report, ada news item, announcement, and many others. Tapi kita tidak akan membahas semuanya pada kesempatan ini. Kita hanya membaginya atau mengambil satu bagian yang kita akan bahas yang berkaitan di semester ini, yaitu descriptive text. Mari kita lihat definisi apa sebenarnya yang terdapat pada descriptive text itu. Jadi, descriptive text is a text which say what a person, place, or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Melalui definisi ini kita bisa lihat bahwa descriptive text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan apakah itu orang, tempat, atau sesuatu. Seperti apa itu. Dan tujuannya adalah untuk menggambarkan, to describe, and reveal a particular person, place, or thing. Nah ini, jadi dipahami dulu bahwa tujuan daripada descriptive text ini adalah untuk menggambarkan sesuatu. Descriptive text ini berasal dari dua suku kata, yaitu descriptive yang berarti gambaran dan teks yang berarti tulisan. Jadi descriptive text itu adalah sebuah karya tulis yang menggambarkan sesuatu. Sehingga ketika orang menulis sebuah descriptive text, jadi di sana seakan-akan pembaca dapat membayangkan bagaimana sebenarnya yang dideskripsikan itu. Jadi seolah-olah yang diceritakan itu benar-benar nyata yang dilihat oleh sang pembaca. Nah, itu yang dimaksud dengan descriptive text. So to describe. Di descriptive text itu ada 3 item tadi berdasarkan definisinya. Itu ada place, ada people, ada things. So there are three kind that we are going to describe. It could be place, people, or things. Bisa tempat, orang, dan atau sesuatu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung berkaitan dengan place dan sudah kita bahas bagaimana objek-objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Pada kali ini kita akan lengkapi, kita akan tuntaskan dan juga akan membahas berkaitan dengan people atau sesuatu. Oke, mari kita lihat. Descriptive text itu tadi berdasarkan definisinya itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah social function atau fungsi sosialnya apa sih descriptive text itu. Kemudian generic structure atau struktur
bahasanya seperti apa, dan language feature. Dan bagaimana fitur-fitur kebahasaannya atau unsur-unsur kebahasaannya daripada descriptive text itu. Mari kita lihat satu persatu. Social function. Fungsi sosialnya apa descriptive text itu? Dalam kehidupan sehari-hari ini, apa sih manfaatnya descriptive text itu? Saya menganggap materi ini penting dalam kehidupan kita. Sangat penting dalam kehidupan kita untuk mengerti bagaimana descriptive text. Banyak hal yang harus kita tahu. Maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kuasa Tuhan yang telah menciptakan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mungkin melalui pemahaman kita tentang descriptive text, kita bisa mengerti, oh ternyata unsur-unsur daripada bagian ini adalah ini. Jadi social functionnya itu adalah to describe. Ini yang penting harus kita pahami bahwa fungsi sosial daripada descriptive text adalah to describe. Sehingga tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan atau mendeskripsikan ciri-ciri, bisa orang, bisa benda, hewan, atau tempat, dan lain-lainnya. Yaitu, itu namanya social functionnya. Anak-anakku sekalian, yang perlu juga kalian pahami bahwa dalam memahami sebuah teks, terutama descriptive text, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian harus pahami. Ada beberapa ciri-ciri pertanyaan di mana pertanyaan itu adalah terkait dengan dia adalah social function. Ini mungkin bermanfaat ketika nanti mengikuti tes, misalnya pakai ujian semester, apalagi nanti kalau menghadapi ujian nasional, ya kita tidak tahu bagaimana model ujian nasional nantinya. Ada beberapa ciri-ciri pertanyaan yang berkaitan dengan social function. Misalnya gini. What is the writer purpose? Apa tujuan pembaca? Apa tujuan penulis membuat deskripsi tersebut? What is the writer's purpose to write the text? Atau what is the text about? Ini sering sekali kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian what is the topic of the text? Topiknya apa teks itu? Topik apa? Teks itu berbicara tentang apa? Itu adalah sebuah pertanyaan yang menggambarkan pertanyaan yang berorientasi pada social function. Baik. Selanjutnya, yang kedua kita akan melihat generic structure. Nah, ini. Jadi ada 3 yang akan kita ulaskan. Yang pertama tadi social function, yang kedua generic structure. Untuk descriptive text, itu memiliki 2 generic structure. Yang pertama adalah identification, dan yang kedua adalah description. What is of identification is, identification is contained about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi pada bagian identification itu tergambar secara umum, masih semacam perkenalan, apakah yang akan kita urai itu, apakah orang, tempat, binatang, hewan, atau benda apa. Kemudian yang kedua, ada namanya description. Jadi generic structure yang berikutnya adalah description. Description is contain a description of something such as animal, thing, place, or person by describing its feature. Jadi pada bagian ini sudah kita gambarkan yang tadi kita uraikan di paragraf awal, di bagian introduction, kita mulai spesifikkan atau gambarkan di paragraf berikutnya. Sehingga paragraf awal, paragraf kedua itu nyambung. Identification dan description itu harus nyambung. Jangan sampai terjadi di identification kita membahas orang, tiba-tiba di description kita membahas tempat. Itu tidak nyambung namanya. Jadi antara identification dengan description itu harus runtun. Oke. Ini di generic structure. Jadi identification itu memuat informasi umum yang berkaitan dengan apa yang kita mau uraikan. Jadi dijelaskan di situ apakah dia tokoh, benda, binatang, atau tempat yang akan kita deskripsikan. Sedangkan di bagian deskripsi adalah memuat informasi yang lebih rinci. Karena kita akan mendeskripsikan kekhususan daripada yang kita mau deskripsi. Kalau mungkin orang, kita akan jelaskan ciri-ciri fisiknya seperti apa. Tingginya berapa ketinggiannya, misalnya. Kulitnya apa, gitu ya. Beratnya mungkin. Itu kalau orang.
Kalau misalnya dia benda, itu mungkin di sana ada warnanya, warna apa manfaatnya benda itu, gunanya untuk apa, dan seterusnya. Itu isi daripada deskripsi. Jadi saya ulang, genetic structure itu memiliki dua. Ada identification dan ada description. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya kita lihat dari segi yang lain ya. Mungkin saya perlu menjelaskan sedikit, misalnya ada sebuah contoh nih ya. Anggaplah saya akan menjelaskan tentang Borobudur. Di Borobudur itu, di paragraf awalnya saya akan menjelaskan secara umum. Misalnya saya bilang begini, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. It is situated in Central Java. Itu informasinya masih umum di bagian awal. Tetapi ketika sudah masuk pada bagian yang spesifik di paragraf kedua, mungkin saya akan jelaskan, Borobudur itu dibangun oleh siapa ya? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin salah spesifik. Borobudur Temple was built by Sailendra Dynasty in the 8th century, and so on and so on and so on. Misalnya Losari Beach. Saya menjelaskan tentang Losari Beach. Di paragraf awal saya mengatakan Losari Beach is beautiful beach located in the western of Makassar, South Sulawesi. The beach has been an icon of Makassar. Jadi paragraf awal saya jelaskan bahwa Makassar itu adalah tempat yang sangat indah, sangat cantik di Makassar tempatnya. Di paragraf berikutnya saya akan menjelaskan bahwa Losari Beach misalnya was popular for its culinary. Jadi di Losari Beach itu terkenal dengan banyak kuliner atau toko-toko makanan di sekitarnya. Itu secara spesifik. Mungkin saya jelaskan juga bahwa how long from the airport to the Losari Beach. Itu jadi spesifiknya. Atau misalnya saya menjelaskan tentang orang. Ya, saya ambil contoh misalnya, I want to explain about my daughter. My daughter is called Fulki, and she is 16 years old. Ini di bagian identification, saya hanya menjelaskan bahwa Fulki is my daughter. Dan umurnya hanya 16 years old. Umurnya sekitar 16 tahun. Di paragraf berikutnya saya jelaskan bahwa Fulki is tall and little fat. She has long black hair. She usually wears her hair in ponytails. Fulki is a student of MAN Insan Cendekia or Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Goa in year 10. She loves school and her favorite subject are mathematics and art. Her hobbies are drawing, dancing, and playing basketball. Jadi paragraf berikutnya sebagai description adalah saya jelaskan secara rinci Fulki itu seperti apa orangnya. Dia tinggi, sedikit agak gemuk-gemuk ya. Punya rambut yang panjang, warnanya hitam, ada poninya, sekolahnya di Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia. Dia hobinya adalah menggambar, kemudian menari dan bermain basket. Itu kalau orang yang kita mau deskripsikan. Itu ya. Sekarang saya menarik ini, saya mau jelaskan sedikit tentang COVID-19. Ini sebagai yang terjadi sekarang ini. Materi deskripsi teks ini sangat membantu juga kita membahas dan mengetahui apa sebenarnya yang berada pada COVID-19 itu. Ya, kita bisa urai, cari informasi itu COVID-19 apa. Ya, kalau anak-anakku sekalian membuka internet, banyak informasi. Informasi mengenai corona, virus disease 19 ini bisa kita jadikan semacam sebuah deskripsi. Subhanallah. Baik ya, kita masih lanjut ya dengan program belajar di RRI ya. Dan sekarang masih dengan Pak Rahmat Wijaya, SPD MPD dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 untuk topik descriptive text. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ada tadi catatan yang bisa kita dengarkan. Iya, bagaimana Pak Rahmat? Halo. Alhamdulillah Pak. Iya, sempat iya ada sedikit ya trouble. Baik, kita lanjutkan ya.
Keramat ya, mata pelajarannya tadi sudah jelas sekali tentang, sekarang sudah masuk COVID-19 kayaknya ya. Betul. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi anak-anakku sekalian, melalui kita belajar descriptive text ini, kita bisa memahami, unsur-unsur apa yang terdapat di sana. Contohnya ini COVID-19. Ternyata anak-anakku sekalian banyak yang tidak paham. Kenapa dibilang COVID-19? Ko itu berorientasi pada singkatan dari corona. V itu virus, sedangkan D-nya itu disease. Jadi sebuah penyakit virus yang diberi nama corona. Kenapa dikatakan 19? Karena dia ditemukan tepatnya tanggal 31 Desember 2019. Itu melalui bacaan deskriptif yang kita bisa lihat. Belum lagi kalau kita melihat bentuknya. Ya. Jadi ada sebuah gambaran di situ, tergambar bahwa COVID-19 itu bentuknya seperti ada mainan anak-anak itu yang di luar-luarnya ada seperti keluar-keluar, dan bentuk luarnya seperti paku yang keluar. We can describe it about COVID-19 about it. Itu. Jadi banyak hal yang bisa kita uraikan. Jadi teks deskriptif ini kita bisa menguraikan tentang tempat, bisa menguraikan tentang orang, dan juga sesuatu. Ya. Baik, karena waktu terbatas, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu language features. Dalam membuat deskriptif teks anak-anakku sekalian, satu hal yang mutlak kalian pahami adalah unsur kebahasaan. Menggunakan bahasa-bahasa yang benar dan tepat, itu adalah sesuatu yang mutlak untuk kita miliki. Ada beberapa unsur yang kalian harus pahami dalam unsur-unsur kebahasaan untuk memahami deskriptif teks. Jadi yang pertama adalah dalam kaidah bahasa kita harus memahami ada namanya tenses, ya, penggunaan tenses. Dalam kaitan ini yang digunakan adalah present tense. Jadi untuk di deskriptif teks, tenses yang kita gunakan adalah present tense. Yang berikutnya adalah action verb, menggunakan kata kerja yang berorientasi pada tenses tadi. Kemudian ada pronoun, dia harus muncul di sana. Dan penggunaan adjektif, ini penting, atau kata sifat. Inilah bagian-bagian yang perlu kita pahami ketika menyusun sebuah teks deskriptif. Unsur-unsur kebahasaan ini yang harus kita mengerti. Jadi ada pronoun, ada present tense, ada action verb, ada the use of adjective. Kalau misalnya di language feature itu, misalnya kita ingin membahas tentang tempat. Tentunya kita harus memahami bahwa di tempat itu kaitannya ada beberapa hal. Di sana misalnya ada kata-kata beautiful, indah ya. Atau misalnya tempat itu penuh sesak, crowded, charming, exciting. Itu ada beberapa kosa-kosa kata yang memang berkaitan kalau kita ingin mendeskripsikan tentang tempat. Atau misalnya tempatnya panas kalau di pinggir pantai, hot, incredible, luar biasa. Atau mungkin anakku sering mendengar kata-kata marvelous. Ini yang kalau sering nonton Upin dan Iping ini, tahu itu marvelous apa. Karena Jardi sering ucapkan itu. Jadi kosa-kosa kata yang berkaitan dengan tempat kita harus mengerti. Bahwa ada pola-pola bahasa atau pola-pola kata yang harus kita ngerti. Misalnya kalau dia di pegunungan, mountainous. Dan seterusnya. Jadi ada kosakata yang berkaitan dengan tempat. Ada juga kosakata yang berkaitan dengan orang. Misalnya agresif, beautiful. Apalagi misalnya dia orangnya helpful, handsome, big, fat. Seperti tadi saya menjelaskan tentang Fulky. Fulky itu orangnya tall, a little fat. Itu kalau berbicara tentang orang. Kalau kita berbicara tentang misalnya sesuatu, ya apakah itu benda seperti apa, mungkin tentang warnanya, kita harus mengerti warna itu apa. Materialnya terbuat dari apa, apakah kayu, wood, leather, atau terbuat dari kulit, metal, plastik, and so on.
Mungkin size-nya juga kita harus mengerti. Ada small, medium, large, dan seterusnya. Shape atau bentuknya. Apakah triangular, round, square, rectangle, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini anak-anakku sekalian yang perlu kita pahami ketika kita ingin membuat descriptive text. Sehingga ada pola yang sudah kita bentuk sebelum merancang sebuah descriptive text. Ya, saya kira ini mungkin penjelasan awal berkaitan dengan descriptive text. What I'm going to ask you, what we are going to do is, I hope that after explanation about descriptive text ini, you understand what actually descriptive text, how to make it. What I need you to do is, we want you to be interactive with me, to give some suggestion or to give some question, or you can give some comment about descriptive text. Remember, descriptive text, there are 3 items could be done. The first one is talking about place, people, or things. Jadi kita bisa mengungkapkan bahwa descriptive text itu bisa ada 3, ada bisa orang, tempat, dan juga sesuatu. Anak-anakku sekalian, saya kepingin adalah kalian mencoba melalui media ini, melalui RR ini, bisa kita manfaatkan sebagai sebuah media yang luar biasa ya, sebagai tempat untuk praktek. Selama ini mungkin anak-anakku sekalian banyak berdiskusi atau berdialog di kelas. Coba sekarang kita menggunakan media. Beranikan diri untuk ngomong melalui media seperti ini. Anak-anakku sekalian bisa menjelaskan kepada kami. Misalnya pernah berkunjung ke sebuah tempat. Bagaimana tempat itu? Bagaimana kondisinya? Apakah indah? Atau bagaimana? Atau ada mungkin orang yang kalian idolakan? Atau kalian sukai? Atau kalian bersahabat kental dengannya? Coba kamu jelaskan ciri-cirinya seperti apa. Atau ada benda yang kamu sukai. Biasanya misalnya ada yang suka dengan gitarnya misalnya. Ya, ada suka punya gitar, cirinya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, sekira itu Mbak Fitri untuk sementara. Mungkin kita harapkan ada informasi-informasi atau feedback-feedback dari anak-anakku sekalian berkaitan dengan descriptive text ini, sehingga bisa memanfaatkan suasana ini untuk they can practice their English. This is the very good way for you to practice your English. Saya kira itu sementara itu. Oke, menarik ini ya, Kak Rahmat ya, bahwa ternyata descriptive text ini juga sangat membantu kita untuk melancarkan kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi tadi saya dengar kalau tidak salah ini menggunakan present tense. Betul. Present tense ya. Oke, students ini yang lagi ready sekarang ya. Aduh, saya jadi pengen belajar banyak juga nih berbahasa Inggris dengan Kak Rahmat nih ya. Baik, kita nantikan bergabung di 0811 410 968 sambil saya juga menantikan ini kode quiznya. Kode quiznya nih ya. Ini belum ada ya. Saya nantikan kode quiznya nih. Jadi untuk yang akan masuk quiz di kesempatan hari ini, joinnya lewat Quizizz ya. Oke ya. Jadi kamu download di App Store kamu Quizizz, dan sekarang sudah oke. Jadi kode quiznya lagi kita tunggu dulu apa ya kira-kira. Tapi yang paling penting lagi untuk kamu, kita dengarkan dulu ya beberapa informasi berikut ini. Ih, kalau batuk sama bersin itu tutup mulut dong, biar virus nggak mudah nyebar dan nularin corona. Ih, amit-amit. Oh gitu ya. Ya maaf. Ya udah, nih aku jelasin ya. Menutup mulut saat batuk atau bersin menjadi salah satu etika yang mampu meminimalisir penyebaran virus kepada orang lain. Namun, perlu diperhatikan caranya untuk menutup mulut saat batuk atau bersin. Tidak disarankan untuk menutup mulut hanya menggunakan telapak tangan kosong saja. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut saat batuk atau bersin, khususnya di tempat umum. Jika tidak ada, kamu bisa menutupnya dengan lengan baju bagian atas atau siku bagian dalam. Jangan buang sapu tangan dan tisu sembarangan ya. Setelah menggunakan sapu tangan atau tisu maupun bahan lainnya, kamu jangan membuang barang tersebut di sembarang tempat. Buanglah sampah tersebut di tempat pembuangan yang tertutup. Dan yang terakhir, gunakan masker saat kamu flu, pilek, dan batuk. Ingat,
batuk, jangan sembarangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau yang dikenal juga dengan virus corona. Cara yang paling efektif adalah dengan tetap tinggal di rumah bersama keluarga, dan yang kedua, di bulan suci Ramadan ini tentu kebiasaan mudik kita tahan dulu. Saya kira itu sangat membantu pemerintah untuk memotong rantai penularan virus corona. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudaraku seluruh perangkat desa, RT RW, lurah dan camat di seluruh Sulawesi Selatan agar benar-benar memperhatikan kondisi setiap warga kita. Anda adalah garda terdepan pelayanan terhadap masyarakat. Jangan jaga warga tak. Ingatkan untuk tinggal di rumah. COVID-19 menular melalui hidung, mulut, dan mata. Maka biasakanlah mencuci tangan dengan sabun. Jika ada keperluan mendesak di luar rumah, saat pulang segera mandi dan mengganti pakaian sebelum bertemu sanak keluarga. COVID-19 bukanlah aib, tapi mari kita bersama-sama lindungi orang-orang yang kita cintai. Insya Allah kondisi sulit ini akan berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, belajar di Pro 2 RRI, dan sekali lagi kami juga ingatkan untuk kamu bisa download RRI Play Go juga ya, jika kamu ingin mendengarkan RRI dimanapun kamu berada. Nah, sekarang kita kembali lagi nih Kak Rahmat ya. Kita menantikan juga adik-adik sekalian untuk ikut bergabung, untuk ikut kuisnya. Kodenya 651433. 651433. Ya, sekali lagi 651433. Nah, adik-adik sekalian kami nantikan juga untuk berinteraksi dengan Kak Rahmat ya, sehubungan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin tadi ada tadi Kak Rahmat juga sempat bilang, siapa tahu mungkin ada yang ingin bercerita ya tentang pengalaman bagaimana di suatu daerah misalnya. Jadi semacam storytelling begitu ya Kak Rahmat ya. Ya, something storytelling. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin adik-adik silakan saya nantikan di WhatsApp kita 0811 410 968. Sekali lagi di 0811 410 968. Sepertinya pada konsentrasi mau masuk kuis ya. Oke, adik-adik kami nantikan untuk berinteraksi sekali lagi di WhatsApp kita 0811 410 968. Menarik tadi Kak Rahmat ya, bicara tentang descriptive text. Tadi kan bahasanya bahwa ini ke present tense ya. Jadi mungkin tidak terlalu sulit ya, karena mereka tidak perlu memikirkan past tense begitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi agak lowong ya, agak lengang, agak enak bahasa Inggris ya. Tapi sebentar saya tahan dulu apa yang saya sampaikan. Ada Indah Andriani dari Sekolah SMK Negeri 4 jurusan Pariwisata. Katanya, apakah ada perbedaan penggunaan kata dalam menggambarkan seseorang dan menggambarkan bendanya? Oke. Gimana Kak Rahmat? Oh, langsung aja Mbak. Iya, langsung jawab aja. Ya. Baik. Ya, tadi saya sudah sempat menyinggung ada beberapa kosa-kosa kata yang membuat berbeda. Jadi kosa-kosa kata yang sering kita gunakan untuk yang berkaitan dengan orang tentunya berbeda dengan kalau berbicara tentang tempat. Nah, jadi sehingga kalimat-kalimatnya tentu harus kita banyak memahami tentang hal tersebut.
Kalau tempat, kita mungkin banyak-banyak berbicara tentang bagaimana kondisi tempat. Apakah tempatnya mungkin tempat yang langka? What is the meaning of langka? Ancient. Atau misalnya menyenangkan, exciting. Atau misalnya fantastic, ya itu kalau tempat, ya. Kalau mungkin orang, kita akan banyak menjelaskan tentang bagaimana sifat dan wataknya. Nah, dia mungkin helpful, sangat membantu, suka membantu. Atau mungkin seperti tadi saya gambarkan tentang si Fulky itu, dia a little fat. Ya, dia sedikit tall, ya, agak tinggi. Jadi ada kata-kata memang yang menjadi ciri khas orang ataupun tempat. Begitu juga dengan kalau misalnya sesuatu atau benda, ada memang yang menjadi ciri. Misalnya dia bentuknya seperti apa, the shape. Like is it a triangle, is it round, apakah dia bentuknya segitiga, bentuknya bulat, bentuknya segi empat, dan seterusnya. And what is the function of the thing? Apa kira-kira manfaat fungsinya benda tersebut? What for? Ya, jadi itu yang membedakan. Jadi kosakata yang membedakan. Tentang tensesnya sama. Nah, kenapa saya tadi sempat Mbak Fitri menanyakan tentang tenses itu yang menggunakan present tense? Karena kita menjelaskan seseorang atau menjelaskan ciri-cirinya yang melekat pada dirinya, kemarin begitu, sekarang begitu, mungkin juga ke depan akan begitu juga. Jadi kalau misalnya dia orangnya sampai sekarang ini dia masih gemuk, kemarin dia gemuk, seperti itu. Ya. Jadi memang ciri khas sebenarnya, ya, jadi agak lebih detail lah, ya, begitu ya. Iya, Karamat. Oke, yang lainnya saya nantikan kembali. Setelah tadi ini ada Indah Andriani dari Sekolah SMK Negeri 4. Mungkin good morning katanya, morning. Good morning. Siapa ya ini? Dia tidak menyebutkan namanya, dia hanya minta contoh simple present tense. Dia minta simple present tense contoh, example-nya. Contohnya gimana itu? Ya, saya mau makan gitu ya. Kalau ini Mbak Fitri bisa jawab nih, presentasinya seperti apa nih? Ya seperti tadi ya, kalau mau makan ya seperti itu ya, simple present tense ya. Oke. Mungkin bisa diperjelas maksud pertanyaannya ya. Baik, dari SMK Negeri 1 Bone, katanya apakah bisa membuat descriptive text dengan menggunakan past tense? Tadi juga ini sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi barangkali. Oke. Bisa dijawab langsung Kak Rahmat. Oke, baik. Sebenarnya pada intinya ketika kita membuat sebuah teks, tidak pernah terjadi ada dalam satu teks hanya satu tenses yang kita pakai. Itu bisa bermacam-macam tergantung kasusnya. Tapi kita katakan menggunakan present tense, itu artinya dominan yang berfungsi pada teks itu adalah present tense. Walaupun di sana mungkin akan ada past tense. Contoh misalnya, saya akan menjelaskan tentang sebuah objek wisata yang pernah saya kunjungi. Tentunya saya tidak bisa terlepas dari kata-kata past tense karena sesuatu yang sudah terjadi. Sudah pernah terjadi, benar. Tetapi kondisi cirinya sebuah objek wisata itu dari dulu sampai sekarang udah begitu. Misalnya dia beautiful, kecuali dulu dia beautiful, sudah nggak beautiful lagi, ya itu menggunakan past tense. Oke. Iya. Gitu ya. Jadi kalau memang ada the last-nya ya sudah begitu ya. Oke. Iya. Baik, ada dari tadi Siti Mariam yang bertanya itu. SMP Unismu kelas 9. Jadi tadi sudah ya, simple present tense-nya itu tadi ya. Tadi saya sudah bilang kalau mau makan ya sama simple present tense ya. Aman. Oke, dari SMA 15. Kak mau bertanya. Apa itu tempat dan tempat dan idola dan sifat? Maksudnya apa itu tempat dan idola dan sifat? Mungkin perlu diperbaiki nih pertanyaannya ya, yang dimaksud ya. Mau tanya mungkin apa? Sama dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin. Saya agak bingung ini juga. Apa itu tempat dan idola? Soalnya ada kata idola di sini. Iya. Dan sifat gitu. Oke, Febriana mungkin bisa sedikit diperbaharui pertanyaannya ya. Oke. Bisakah Bapak berikan katanya tips-tips meningkatkan pronoun? Jadi ini tentang pronunciation dalam percakapan bahasa Inggris katanya. Bagaimana tipsnya, Karamat? Bagaimana meningkatkan pronoun? Baik.
Oke, dari Indah Pratiwi Sanjaya, SMK Negeri 5. Terima kasih Indah. Nah Indah, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Artinya sudah ada keinginan untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya. Pronunciation atau cara pengelafalan sebuah kata ataupun sebuah kata atau apa kalimat atau kata itu bisa kita lakukan dengan banyak melatih diri mengucapkannya. Practice make you perfect. Dengan banyak berpraktek itu membuat kamu jadi sempurna. Ya. Jadi bahasa Inggris ini sedikit berbeda dengan kita bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris memang struktur kata yang diucapkan itu sedikit memiliki perbedaan dengan kita di bahasa Indonesia. Ada hal-hal yang memang perlu kita latihkan. Ada ucapan-ucapan ataupun konsonan-konsonan itu yang perlu untuk kita latihkan. Caranya adalah pertama, biasakan banyak mendengar dulu. Dengar dulu. Oh begini ya, sekarang sudah banyak media. Ada YouTube, ada juga menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi. Jadi pertama tahapannya banyak mendengar dulu. Setelah itu kamu ucapkan, praktekkan. Nah, ulangi dan ulangi dan ulangi. Setelah itu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi usahakan bahasa Inggris sering dipakai. Kalau tidak sering dipakai, biasanya lupa. Mulut kita menjadi susah untuk mengucapkannya. Betul-betul. Nah, gitu ya. Iya. Baik, makasih ya. Semoga sudah bisa paham nih ya. Untuk Indah Pratiwi Sanjaya. Oke. Morning, ini dari siapa ya? Ini si Febriana tadi sebenarnya pengen bertanya lebih jauh tentang apa itu descriptive text sesungguhnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi ini, walaupun tadi sudah dibahasakan dalam, mungkin agak telat tadi mengikuti pembelajarannya ini, Karamat. Iya, oke, baik, makasih nak ya atas pertanyaannya. Jadi pada intinya adalah descriptive text itu adalah sebuah teks yang mengajak pembacanya untuk mengerti apakah dia tempat, orang, atau benda yang akan kita gambarkan. Sehingga ketika seseorang membaca teks tersebut, dia seakan-akan melihat benar benda, tempat, atau orang yang kita deskripsikan. Namanya saja descriptive text, sebuah teks yang berisi tentang gambaran-gambaran, apakah orang, benda, atau tempat. Jadi sebuah teksnya seperti itu. Dalam bahasa Inggris banyak macam teks. Mungkin kalau anak-anakku sekalian ketemu lagi namanya procedure text. Nah, teks procedure itu adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang tata cara melakukan sesuatu. Itu namanya procedure. Ada namanya lagi recount text. Sebuah teks yang berbicara tentang kejadian masa lampau. Ada lagi namanya naratif yang sudah kita bahas beberapa pertemuan dulu melalui Webex. Naratif itu adalah sebuah teks yang berbicara tentang dongeng, legenda. Tujuannya kalau naratif itu untuk menghibur. Kalau deskriptif ini adalah informasi, to inform and describe, menginformasikan dan mendeskripsikan sesuatu, benda, orang atau tempat. Nah, intinya itu. Nah, jadi macam-macam teks itu beda-beda tujuannya. Jadi bisa dipahami ya, semoga juga mungkin karena terlambat tadi jadi bertanya lagi. Ada Nurul Asisa Jafar dari SMK Negeri 4 Makassar. Apakah hanya simple present tense saja yang digunakan dalam penggunaan bahasa di descriptive text? Ini langsung saya yang jawab aja ya, bahwa sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi saya mengulang yang tadi disampaikan oleh Karamat bahwa bisa saja dimungkinkan ada muncul past, present continuous juga bisa jadi ya, tergantung. Oke, terus Kak, katanya saya Syafa Atifa juga dari SMK Negeri 4 bertanya apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun tes deskriptif untuk tempat. Apa saja kalau tempat itu? Ya. Oh iya. Baik, kalau tempat saya kira yang pertama kita harus mengerti, jadi dalam descriptive text itu kan ada dua itemnya, ada identification dan ada description. Jadi paragraf awal kita menjelaskan itu tempat. Bahwa saya akan menjelaskan sebuah tempat. Namanya ini, letaknya di mana. Itu bagian paragraf awal. Itu berkaitan dengan tempat. Kemudian di paragraf berikutnya atau description, itu kita sudah mulai menjelaskan ciri-ciri tempat itu. Apakah tempatnya indah, apakah tempatnya jorok misalnya, maaf ya. Atau misalnya tempatnya jauh. Atau fasilitasnya bagaimana. Nah, itu sudah mulai menunjuk. Jadi intinya, kalau tempat
kosakatanya juga ada tersendiri berkaitan dengan tempat. Nah, kalau orang lain lagi, sudah kita bahas tadi. Saya kira itu. Iya, jadi sudah lebih jelas ya. Ada lagi nih Kak, apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam membuat deskriptif teks agar orang dapat mengerti apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi apa kira-kira kata yang harus mungkin itu tadi yang dibahasakan ya, bahwa memang ciri khas dari tempat itu ya, sehingga lebih orang paham apa yang membedakan antara tempat itu dengan tempat yang lain. Begitu maksudnya barangkali Kak Rahmat ya? Iya, betul. Ini seperti kita ya, broadcaster juga ini lebih banyak deskriptif teks nih, karena memberikan gambaran untuk kemudian orang memahami bahwa apa yang kami sampaikan itu seperti yang mereka apa yang kita maksud dengan apa yang disampaikan gitu ya. Mungkin seperti itu ya Kak Rahmat ya. Oke, iya, terus Sir, apakah identification masuk dalam generic structure dari descriptive text dari Suwarni? Ini kayaknya sudah dibahasakan tadi ya, bahwa ada unsur identification dan deskriptifnya. Jadi memang harus mengidentifikasi. Ini langsung terjawab dengan sendirinya nih ya. Oke. Aduh, ini juga. I have a stray cat. It is my pet. He is really. Mungkin sebenarnya saya berharapnya ini di voice note ya, biarlah saya membacanya. Semoga saya tidak salah membacanya ya. I have a stray cat as my pet. He's really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. Apakah teks ini merupakan contoh teks deskriptif dari Arya Hidayat SMK Negeri 5 Makassar? Iya, betul. Ini deskriptif teks karena menjelaskan ciri-ciri dan kenapa sampai dia kucing. Kucing itu jadi ada namanya descriptive of thing atau animal ya, menjelaskan tentang ini. Iya. Mungkin ini yang dimaksud benda itu ya, penggantinya adalah seperti hewan misalnya. Oke. Jadi kayak tadi dia ada oranye-oranyenya, ada putih-putihnya. Ya, kalau tadi kita berikan contoh misalnya COVID yang lagi marak nih, ciri-ciri daripada COVID itu seperti apa? Oh, dia bentuknya seperti apa? Yang jelas deskripsi itu menjelaskan tentang ciri-ciri sesuatu benda atau orang. Oke, saya jadi penasaran. How about my pronunciation ini Kak Rahmat, tentang saya membacanya tadi? Apakah sudah cocok? That's good. Thank you. Oke, yang lainnya silakan, masih kita nantikan ya. Rupanya sekarang juga posisi untuk ada Charlie Kurniawan, ada Rehan Apriansa, ada Wahyu Hidayat. Ini tiga teratas ya yang berada di kuis kita. Jadi sebentar nanti akan berganti-ganti lagi nih sepertinya. Oh, posisi berubah lagi. Rehan berada di posisi. Oh, Wahyu. Ini seru ya. Mau lihat kuis ini. Ada Wahyu di atas, Rehan Apriansa, dan Charlie Kurniawan. Jadi seru nih. Oke, the next question Kak ya. Ada Wahyu Ramadan. Oh, tadi ini Wahyu Ramadan ya. Ada Reksanda Saputra dari SMK Negeri 1 Bone. Apakah deskriptif teks harus menceritakan secara rinci suatu tempat atau orang gitu? Gimana Kak? Iya, deskriptif teks semakin rinci semakin bagus. Karena pada dasarnya kita menulis sebuah teks dengan harapan orang itu mengerti betul apa yang kita tulis, dan seakan-akan dia lihat kalau dia benda, dia lihat betul oh bendanya seperti ini. Kalau dia misalnya dia orang, orangnya jadi tanpa ada gambar. Jadi sebuah teks deskriptif yang baik adalah tanpa saya melihat foto seseorang, melalui deskriptif teksnya itu saya bisa ngerti orangnya seperti apa. Itu adalah sebuah ciri deskriptif yang bagus. Tanpa saya pergi ke Toraja, melalui tulisan yang menggambarkan Toraja seperti itu, berarti itu adalah deskriptif yang sudah bagus dan sudah tepat. Hanya satu Mbak Fitri, kita perlu hati-hati karena ini berbicara tentang bahasa Inggris. Ada hal yang perlu anak-anakku pahami ketika menulis sebuah descriptive text, yaitu penggunaan kata atau vocabularies, is it right or wrong? Jadi memang harus pikir ya, harus hati-hati ya, karena perbedaan huruf saja atau perbedaan sedikit saja itu bisa mempunyai makna yang berbeda.
Mungkin Betul, seperti Mbak. itu, ya. Oke, lanjut lagi Sri Putri Nirmalasari dari SMK Negeri 4 Makassar. Tolong sebutkan ciri-ciri yang paling spesifik tentang descriptive text agar mudah dipahami. Mungkin sudah dijelaskan tadi ya, bahwa lebih kepada apa yang menarik. Sebenarnya lebih intinya ke situ barangkali ya, Kak Rahmat ya. Iya. Apa sih yang sebenarnya menarik? Makanya tadi ada dibahasakan exciting. Apakah dia sangat menyenangkan di situ? Mungkin itu tuh yang menarik itulah gitu, yang kemudian menjadi titik awal penulis mungkin. Dari Fitri juga, dia juga tanya ini, ciri-ciri dalam descriptive text itu, apakah ada ciri-cirinya, Kak? Memang. Tidak, lebih ciri-ciri, oke. Ciri-ciri descriptive text itu ada 2 itu tadi. Yang Kalau identification dia ada, itu. Ya, jadi harus memiliki ciri yang sudah kita gambarkan tadi. Dia harus ada identification dan ada description. Itu ciri utamanya. Iya. Jadi kalau deskriptif seperti saya bilang tadi, ada namanya recount, lain lagi ciri-cirinya recount. Jadi sebenarnya intinya itu adalah kumpulkan dulu informasi terkini tentang keberadaan tempat itu atau informasi. Jadi identifikasi dulu apa-apa saja yang dimiliki oleh orang itu. Apa yang menjadi ciri khas orang itu atau apa yang menarik dari situ, itu yang dikumpulkan gitu ya. Makanya itu masuk dalam kategori identifikasi ya, Kak Rahmat ya. Nanti dari itu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah tulisan. Nah, itulah yang dimaksud dengan deskriptif. Oke, ini ada Rizka Amalia Azahra dari SMK Negeri 5. Ini agak di luar tentang deskriptif katanya. Dalam berbahasa Inggris, aksen apa yang paling umum digunakan? Karena biasanya aksen yang berbeda membuat orang kerap salah paham dengan bahasa Inggris kita atau dengan cara penyebutan kita akan suatu kata gitu. Gimana, Kak Rahmat? Baik. Ini berkaitan dengan aksen. Sebenarnya ini berkaitan dengan struktur yang ada pada diri kita yang Tuhan dan Allah ciptakan sama kita. Biasanya seperti misalnya saya bandingkan ya, orang-orang yang ada di barat, apakah di Inggris atau di Eropa sana, sedikit punya posisi kondisi mulut itu yang berbeda, termasuk lidah. Ya. Tong. Betul. Jangan sampai ada anakku sekalian yang memaksakan diri sama dengan mereka, tapi minimal mendekati. Sebagai gambaran saja, kalau orang China berbahasa Inggris, itu dan pasti itu beda. punya standar pronunciation yang benar, kita paham. Atau ada orang India lagi kalau berbicara bahasa Inggris kan lain ya. Betul. Bahkan ada saya punya teman orang Jawa menggunakan bahasa Inggris. When do you live? No problem. Tapi saya tahu bahwa dia tanya saya, what do you live? Berarti dialek ya, dialek itu. Dialek. Jadi jangan masalah. Jangan memaksakan diri untuk seperti orang yang di sana, karena kita memang punya struktur yang sedikit agak berbeda. Baik, kita tutup ya untuk kuisnya. Ya, kita tutup kuisnya dan saya lanjut baca saja dulu satu lagi ini. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Mirnawati, bagaimana cara mengidentifikasi struktur teks seperti yang sudah disampaikan tadi ya lebih awal ya tentang hal ini. Baik, kita dengarkan dulu kira-kira siapakah yang menjadi siapa? Ayo. Ini lagi kita tunggu ya. Oke, sudah ditutup. Ya, dan juaranya ada baik ya, Wahyu Hidayat. Iya, Wahyu Hidayat. Nah, Wahyu Hidayat dinantikan tentunya untuk bisa mengirimkan profil ya, biodata lengkapnya Wahyu Hidayat ke 0811 410 968, ke WhatsApp kita sekali lagi di 0811 410 968. Dinantikan ya Wahyu Hidayat ya, selamat, congratulations. Oke, juga nih Kak Rahmat, rupanya kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga saja apa yang disampaikan tadi sudah sangat bermanfaat dan adik-adik kita juga sudah bisa membuat descriptive text ya dengan baik. Nah, kalau bicara pronunciation saya akan banyak belajar lagi nanti sama Kak Rahmat, oke? Insya Allah. Oke, terima kasih Kak Rahmat atas waktunya. Terima kasih tentunya Evan Rita dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, adik-adik siswa yang kelas 10 ya, SMK dimanapun kamu berada, yang tentunya sudah mendengarkan tadi pemaparan dari Kak Rahmat.
Kak Rahmat, kita pamit ya. Saya Fitriani Rahman dan juga Kak Rahmat pamit dari ruang dengar kamu. Kembali lagi kita akan berjumpa besok pukul 11 hingga pukul 12 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.